Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang SEF dan EFT ya. SEF itu Spiritual Emotional Freedom Technique, sedangkan EFT ya Emotional Freedom Technique ya. Ini sebuah pengembangan. Jadi sejarahnya adalah seperti ini, dimulai tahun 80-an itu ada psikiater bernama Dr. Kalahan ya, 1,5 tahun dia mengobati Mary yang fobia air dan sembuh-sembuh. Kemudian dilakukan ketukan-ketukan di bawah mata dan sembuh. Sehingga akhirnya ditemukanlah oleh Dr. Kalahan tadi ilmu yang namanya TFT ya. Setiap kasus itu kombinasi dari 3 titik. Nah, kemudian muridnya yaitu Gary Craig menyempurnakan. Jadi setelah diamati ternyata ada 18 titik, akhirnya dilakukan 18 titik pada semua kasus. Disebutlah EFT, Emotional Freedom Technique, yang sifatnya penerimaan diri. Ya. Kemudian Pak Ahmad Faiz Zainuddin dari Indonesia menambahkan unsur spiritual di kalimat setup-nya. Jadilah Self Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya. Kalau tadinya saya menerima diri saya, pada EFT, pada Self, saya ikhlas. Ya. Tubuh manusia itu Bapak Ibu menurut kedokteran barat itu terdiri dari cairan dan organ gitu ya. Kalau ada sesuatu masalah maka dua itu yang dirubah. Sedangkan pada kedokteran timur di samping cairan organ ada energi ya, maka disitulah bedanya. Nah, proses penyakit menurut kedokteran barat itu dari penyebab ya, bakteri, virus, trauma akhirnya jadi sakit. Sedangkan menurut kedokteran timur dari penyebab itu ada zat atau perubahan dalam energi yang akhirnya dan jadilah sakit. Maka SEF itu untuk mengatasi perubahan energi tadi. Nah, sistem energi tubuh menurut kedokteran timur itu ada sumber energi itu ada 7 cakra ya, 7 cakra mahkota sampai cakra dasar ya dari atas ke bawah. Kemudian penyalur energi itu ada namanya meridian, saklar itu titik-titik akupuntur gitu ya. Untuk lebih jelasnya baca di Google aja Bapak Ibu ya, di Google banyak hal seperti itu ya. Akupuntur itu terdiri dari 350 titik akupuntur sehingga rumit. Sedangkan SEF itu hanya 18 simpul meridian sederhana ya. Jadi jangan ada yang bertanya tentang apa itu cakra, apa itu meridian, lihat aja di Google. Kemudian yang bisa diatasi oleh SEF adalah masalah psikologi seperti depresi, fobia, marah, stres, sampah emosi, masa lalu dan sebagainya. Dan yang masalah fisik hampir semua penyakit fisik. Ada 3 tahapan chef, yaitu the setup, itu menekan short spot atau mengetuk karate chip ya. Karate chip itu ini ya. Short spot itu ini ya. Titik di daerah dada atas ini ya, atau tender spot ya. Saat itu sambil mengatakan, ya Tuhan atau ya Allah, meskipun saya apa masalahnya ya, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Ya, kemudian tune in itu pikiran kita fokuskan kepada masalah tersebut. Kalau itu sakit ya berarti kita cari yang paling sakit ya. Misalnya lehernya sakit, gimana posisi yang paling sakit. Nah, kemudian kita buat skala skala penyakitnya itu dari skala 1 sampai 10. 1 itu tidak sakit sama sekali, 10 itu sangat sakit ya. Nah, seringkali kalau misalnya itu masalah emosi, Bu, bagaimana perasaan sakit yang Ibu rasakan ketika melihat suami selingkuh gitu dari skala 1 sampai 10 gitu. 1 itu sakit, tidak sakit, 10 itu sangat tersinggung, sangat marah. Wah, biasanya kalau sudah seperti itu mengatakannya 11 dok gitu, atau 12 gitu. Kemudian yang ketiga the tapping itu adalah mengetuk 9 sampai 18 titik dengan 7 sampai 8 ketukan, 9 ketukannya sambil mengatakan ya Tuhan saya ikhlas saya pasrah, atau kalau EFT penerimaan diri, atau kalau pada anak-anak ibu tetap menyayangi saya dan seterusnya. Titik-titik tappingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada puncak kepala, kemudian pangkal alis, samping mata, ya, bawah mata, gitu ya. Kemudian bawah hidung, di bawah dagu, ya. Kemudian ini ada 2 tonjolan di sini, ya. Kemudian di bawah ketiak, ya, sekitar 2 cm dari ketiak atau sejajar dengan puting susu, ya. Kalau pada wanita pada tali BH, kemudian di bawah puting susu ya, pada laki-laki di bawah puting susu kira-kira 2 jari di bawah puting susu. Kalau pada wanita biasanya pada lekuan ya, penyangga BH itu ya, karena kalau saya mengatakan di bawah puting susu ya kita tidak tahu letak puting susunya di mana, bisa-bisa di lutut gitu ya. Nah, kalau titik tapping tambahan ya yang versi lengkap itu ini apa?
di dalam ya, dalam terus di luar ini, luar pergelangan. Kemudian jari-jari itu ada di bawahnya, persis di bawahnya kuku ya, agak ke samping gitu ya. Seperti ini. Susah. Nah, gini aja deh. Agak ke samping ya. Pokoknya ada di depan Anda lah. Ya, seperti ini. Kemudian ada karate chop ya. Kemudian ada ini yang namanya gamut spot ya. Nah, seperti ini ya titik-titik utamanya, untuk belajar aja ya. Kemudian kalau pada saat gamut spot itu kita menekan gamut spot begini atau pasiennya menekan gamut spot sambil kita perintahkan mata melotot, mata memejam, kemudian melirik ke kanan bawah, melirik ke kiri bawah, berputar searah jarum jam, berputar berlawanan jarum jam. Pada orang depresi mata tidak bisa berputar seperti itu Bapak Ibu ya. Kacau biasanya. Kemudian bergumam sebuah lagu yang jelas beberapa detik. Yang penting adalah lagu yang jelas gumamannya, bukan mau gitu ya, enggak tahu apa lagunya ya, tapi lagunya jelas. Misalnya Happy Birthday to You. Gitu ya. Kemudian menghitung 1 2 3 4 5. Kemudian bergumam lagi ya, enggak perlu sampai menyelesaikan ya, apalagi kalau misalnya kopi dangdut diselesaikan ya habis waktunya. Short spot atau tender spot itu sebuah titik tadi di dada kiri atau kanan yang jika ditekan terasa lebih sakit dibanding yang lain ya. Jadi biasanya Bapak Ibu meletakkan tangan di bahu, kemudian menarik ke sini dan dicari di situ pelan-pelan gitu ya. Jangan enggak, pelan-pelan aja nyarinya. Nah, contoh-contoh kalimat setup ya. Misalnya fobia pada tikus ya. Nah, kalau orang fobia pada tikus pada awalnya tidak ditunjukkan tikusnya, hanya mengatakan, "Pak, kalau Anda tikus atau Bu, kalau misalnya ada tikus gimana?" Nah, munculkan rasa takutnya, kemudian tanyakan dari skala 1 sampai 10, berapa rasa takutnya itu? Misalnya, wah 10, ya sudah takut sekali berarti dia pada tikus. Maka lakukanlah setup ya. Ya Tuhan, meskipun saya sangat takut pada tikus, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Dia dilakukan 3 kali sambil membayangkan si tikus. Nah, setelah itu kita katakan, Pak, seandainya di pintu itu ada tikus, kira-kira Bapak lari enggak? Tikusnya di kurungan, ya. Tikusnya di kurungan. Oh, enggak lari. Nah, oke, maka tikusnya disuruh berdiri di pintu. Orang yang memegang tikus, maksudnya ya. Orang yang memegang kurungan tikus itu berdiri di pintu, menunjukkan kurungannya. Si pasien biasanya akan memajukan badannya begini untuk melihat lebih dekat. Nah, suruh maju tuh, berarti dia sedang ingin tahu kan, suruh maju, pelan-pelan maju, sampai pada satu titik si pasien menarik diri ke bawah. Nah, saat itu suruh berhenti, kemudian dilakukan save berikutnya. Ya Tuhan, meskipun saya masih takut pada tikus, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Terus begitu selesai itu 3 kali, di save, kemudian ya 3 kali mengucapkan ya, setup itu selalu diucapkan 3 kali, ya, kemudian dilakukan save 1 putaran, bisa lengkap, bisa setengah lengkap. Setelah itu suruh maju lagi, Pak, kalau tikusnya saya suruh maju lagi gimana? Tidak apa-apa, maju lagi terus sampai titik di mana dia menarik diri. Katakan, ya Tuhan, meskipun saya masih agak takut pada tikus, saya ikhlas ya, di save lagi. Jadi mungkin bisa perlu beberapa kali. Saya sih biasanya cukup 3 kali, sudah dia bisa pegang mangku tikusnya itu sambil kemudian mengatakan, loh ternyata tikus ini lucu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau sakit takutnya sudah dihilangkan ya. Nah, kalau kepala sakit ya seperti biasa, sangat pusing ya. Meskipun kepala bagian kanan saya sangat sakit, jadi sudah harus jelas Bapak Ibu ya, tipe sakitnya seperti apa, ya pusing, apa cekot-cekot, apa berputar-putar atau apa, itu dikatakan dengan jelas, posisinya di sebelah mana. Dikatakan, jangan umum aja, ya Allah meskipun kepala saya sakit, jangan. Nah, kemudian setelah mereda ya seperti tadi biasa ya, masih agak sakit, masih agak pusing. Kalau soal emosi ya sama ya. Ya Tuhan, meskipun saya sangat marah karena dihina calon mertua, saya ikhlas ya, saya pasrahkan semuanya kepadamu gitu ya. Misalnya Anda mendatangi calon mertua kemudian dengan gagahnya mengatakan, saya di dunia tidak perlu modal apa-apa Pak, saya memodal diri saya sendiri. Artinya Anda tidak punya apa-apa sebetulnya gitu ya. Ya tentunya marah karena ya bisa marah bisa enggak ya, tergantung lah. Ini umpama aja. Nah,
atau ditinggal pacar ya Tuhan, meskipun saya sangat sedih karena ditinggal pacar, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu ya. Sangat depresi menghadapi hidup, saya ikhlas ya. Jadi kalimat setup itu sangat fleksibel tergantung dari masalahnya, kemudian bisa panjang bisa pendek terserah, kalau bisa asalkan jangan setengah hari mengucapkan setup, enggak di tapping ya enggak ada gunanya ya. Kemudian save untuk kebahagiaan. Nah, ini sebetulnya yang paling penting untuk meningkatkan kapasitas hidup Bapak Ibu ya, yaitu save untuk kebahagiaan ya. Jadi banyak kejadian masa lalu yang namanya sudah kita lupakan, tapi sebenarnya masih membebani kita. Ya, akibatnya kita seperti naik mobil Ferrari dengan rem tangan yang terpasang ya, tidak bisa ngebut. Nah, rem tangan itu harus Bapak Ibu lepaskan, yaitu beban-beban, kerikil-kerikil emosi yang dari dulu sejak sampai sekarang masih ada ya. Jadi tulislah 50 hal masa lalu yang buat kita marah, sedih, takut, stres dan sebagainya ya, seperti mengupas bawang. Awalnya sulit nulisnya, kemudian lancar ya. Dan ini sudah pernah, ini secara ilmiah Bapak Ibu ya, sudah dilihat mereka yang sudah dilakukan save di foto kilan itu, foto aura itu sangat beda dengan yang belum dilakukan save gitu ya. Setelah ditulis, pilih 10 masalah yang paling berat, kemudian itu lakukan save pada 10 itu. Dan setiap kali melakukan, Bapak Ibu pada saat setup, Bapak Ibu mengingat kembali kejadian yang ada saat itu. Ya. Ucapkan misalnya, ya Allah meskipun saya sangat sedih karena melihat Bapak Ibu bertengkar, kemudian Bapak saya pergi dari rumah, misalnya seperti itu ya, yang menyebabkan dia sangat sedih ya. Mungkin kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu, tapi munculkan kembali. Bisa nangis gitu ya. Dan ibarat hutan, kalau 10 pohon besar dibakar, maka yang lain juga akan terbakar. Gitu ya. Yang penting 10 aja dulu, yang paling besar. Kemudian setelah itu secara bertahap yang 40 silakan. Kalau itu sudah dilakukan Bapak Ibu, maka perjalanan hidup Bapak Ibu akan jauh lebih lancar, rezeki akan jauh lebih mudah diperoleh. Gitu ya. Pada anak-anak berbeda, ya. Pada anak-anak itu tidak mengenal arti kata ikhlas, jadi penerimaan dari orang tuanya. Ya. Misalnya, meskipun saya masih sering kencing di tempat tidur, padahal ibu saya ingin saya kencing di kamar mandi, tapi ibu tetap sayang kepada saya. Ya. Dan tappingnya ya kata-katanya, ibu sayang pada saya, ibu tetap sayang pada saya, dan sebagainya. Dari keluarga itu, siapa yang paling berpengaruh pada si anak? Kalau nenek, ya neneknya. Kalau ibu-ibunya, kalau ayah-ayahnya. Nah, sebagai catatan, anak yang sering ngompol, biasanya penyebabnya adalah ayahnya yang dominan. Nah, jika si anak pulang sekolah, bercerita dimarahi guru, segera lakukan save kepadanya. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum saya anukan, apapun masalahnya pada anak, orang tua yang di-save lebih dulu. Ya, orang tuanya harus di-save lebih dulu, baru kemudian anaknya. Bahkan kadang-kadang anaknya tidak perlu di-save, kalau orang tuanya di-save, bisa sembuh penyakitnya. Untuk bayi, lakukan dengan kalimat setup maupun tune in yang dari kita. Save jarak jauh, ini kalau Bapak Ibu belum melakukan, belum ahli, jangan melakukan ya. Bayangkan Susi yang di Amerika, mungkin kemudian saya bertukar tubuh dan pikiran dengan anak atau teman saya Susi. Ya. Setelah itu lakukan save, sepertinya ibu ini adalah Susi. Ya. Setelah selesai, tekan lagi source spot dan nyatakan saya sekarang menjadi diri saya sendiri. Kalau tidak, katanya sih penyakitnya Susi akan datang ke situ. Tapi yang bahaya ya kalau bapaknya Susi kemudian mengobati Susi, nah lupa, maka dia akan menjadi seperti Susi. Barangkali saya sendiri tidak tahu ya. Tiba-tiba, hai, seperti itu kan, cilaka nanti. Jadi ingat Bapak Ibu, setelah selesai, tekan lagi source spot dan nyatakan saya sekarang menjadi diri saya sendiri. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan tentang save. Terima kasih atas perhatiannya. Lakukan saja, praktek. Coba, ya. Gitu. Kalau belum nyoba, jangan tanya deh. Coba dulu. Kalau tidak bisa, baru tanya. Gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang beragama lain.